Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, yang beranggotakan Ayu, Caca, Desti, Dinda, Erlis, Fani, Firman, saya sendiri Friel, dan Grace. Elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli rangkuman. Elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah, merupakan elemen harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga yang beli tercantum di dalam faktur dari penjualan ditambah biaya angkutan biaya pembelian lain, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Biaya angkutan yang diperlakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli atau diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Biaya angkutan diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli dengan dasar perbandingan kuantitas, perbandingan harga faktur, atau dengan tarif yang ditentukan di muka. Dalam memperhitungkan biaya-biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku, perusahaan membuat tarif pembebanan biaya pembelian untuk dibebankan kepada bahan baku yang dibeli. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi rangkuman. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai produksi rangkuman disimpan di gudang berasal dari berbagai pembelian, yang kemungkinan besarnya mempunyai harga persatuan yang berbeda dan pembelian yang satu ke pembelian yang lain. Metode penentuan harga pokok bahan baku dipakai dalam produksi adalah: yang pertama, metode identifikasi khusus, metode rata-rata bergerak, metode MTKP, metode biaya standar, dan yang terakhir metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Pencatatan persediaan bahan baku dapat dilakukan dengan metode mutasi persediaan atau metode persediaan fisik. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku rangkuman. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku sisa bahan merupakan bahan baku yang rusak dalam proses produksi, sehingga tidak dapat menjadi bagian produk jadi. Jika sisa bahan baku mempunyai nilai jual, akibat yang ditimbulkan adalah harga pokok persatuan produk jadi menjadi lebih tinggi. Jika sisa bahan baku masih mempunyai nilai jual, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan baku pesan yang menghasilkan sisa bahan tersebut, sebagai pengurangan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, atau sebagai pendapatan di luar usaha. Pengertian biaya tenaga kerja dan cara penggolongannya rangkuman. Dalam perusahaan, biaya tenaga kerja digolongkan dengan berbagai macam cara, yaitu menurut fungsinya pokok dalam perusahaan dan menurut bagian-bagian dalam perusahaan. Menurut jenis pekerjaan juga bisa, dan menurut hubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Akuntansi biaya tenaga kerja melalui 4 tahap, yaitu yang pertama pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, yang kedua ada pencatatan utang upah, yang ketiga pencatatan pembayaran upah kepada karyawan yang berhak, dan yang terakhir penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan barang rusak dan cacat. Yang pertama ada produk rusak atau spoilage. Barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat memerlukan proses lebih lanjut untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Biasanya barang tersebut itu dapat dijual seharga nilai sisanya atau dibuang karena tidak mempunyai nilai sama sekali. Di sini ada dua jenis produk bahan rusak. Yang pertama, produk rusak yang tidak dapat dijual lagi atau tidak laku dijual. Perlakuan produk yang rusak tergantung penyebab timbulnya produk rusak. Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, maka harga pokok produk yang rusak disebabkan pada pesanan yang menimbulkan produk rusak, sehingga harga pokok produksi per unit produk menjadi lebih besar. Akan tetapi, jika tidak ada tambahan jurnal yang harus dicatat ke dalamnya. Ada dua jenis produk rusak. Yang pertama ini produk rusak yang tidak laku dijual. Perlakuan produk yang rusak tergantung penyebab timbulnya produk rusak ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ini, apabila produk yang rusak terjadi bersifat normal dalam suatu perusahaan, maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead sesungguhnya. Jurnal yang harus dicatat adalah
Di sebelah debit BOP sesungguhnya, di sebelah kredit BDP biaya bahan, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP BOP. Yang kedua, apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan, maka harga pokok produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak. Jurnal yang harus dicatat adalah di sebelah debit rugi produk rusak. Terus yang di sebelah kredit BDP biaya bahan, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP BOP. Yang kedua, produk rusak yang laku dijual. Perlakuan akuntansi untuk produk rusak yang laku dijual ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ini ada apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, rugi atas penjualan produk yang rusak akan dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Karena sebagian pesanan akan mengalami rusak. Dalam pengolahan pesanan harus dimasukkan jumlah yang lebih besar dibanding dengan jumlah yang dipesan. Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak adalah di sebelah debit ini kas, di sebelah kreditnya BDP biaya bahan, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP BOP. Yang kedua, apabila timbulnya produk rusak bersifat normal di dalam suatu perusahaan, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak adalah di sebelah debit kas dan BOP sesungguhnya, di sebelah kredit BDP biaya bahan, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP BOP. Nah, yang ketiga ini, apabila timbulnya produk yang rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak. Jurnal yang dicatat pada saat penjualan produk rusak adalah di sebelah debit ada kas dan rugi produk rusak, di sebelah kredit BDP biaya bahan, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP BOP. Biasanya produk rusak ditemukan pada akhir proses dan dengan demikian ia telah menyerap biaya produksi sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Produk cacat atau reward adalah produk yang tidak sesuai standar dan masih dapat diperbaiki, maka membutuhkan biaya perbaikan dapat berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai penambah harga pokok pesanan tertentu. Metode ini digunakan apabila penyebab produk cacat karena sulitnya mengerjakan produk. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah di sebelah debit ada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang di sebelah kredit ini ada BDP biaya overhead pabrik, persediaan bahan, gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya perbaikan produk yang cacat diperlakukan sebagai penambah biaya overhead sesungguhnya. Metode ini digunakan apabila produk cacat sifatnya normal terjadi dalam perusahaan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah di sebelah debit, BOP sesungguhnya, di sebelah kredit, persediaan bahan, gaji dan upah, BOP yang dibebankan. Biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai elemen rugi produk cacat. Metode ini digunakan jika produk cacat disebabkan karena lemahnya pengawasan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat adalah di sebelah debit, rugi produk cacat, di sebelah kredit, persediaan bahan, gaji dan upah, dan BOP yang dibebankan. Sisa bahan atau scrap merupakan bagian dari produk yang tidak memiliki nilai, atau jika memiliki nilainya sangat kecil, atau bahan yang tersisa atau bahan yang rusak dalam proses pengolahan atau penyimpanan, dan tidak dapat digunakan kembali dalam perusahaan. Sisa bahan dikelompokkan menjadi 2. 1. Sisa bahan yang tidak laku dijual. Apabila sisa bahan terjadinya karena pengerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan dapat digunakan untuk menambah elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan adalah barang dalam proses biaya bahan pada kas. Apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan, biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kas. 2. Sisa bahan
yang laku dijual. Apabila timbulnya sisa bahan disebabkan karena pengolahan pesanan tertentu, hasil sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku atau pengurang biaya keseluruhan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan baku adalah kas pada barang dalam proses biaya bahan. Apabila timbulnya sisa bahan sifatnya normal di dalam suatu perusahaan, perlakuan hasil penjualan dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jurnal yang digunakan, kas pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasil lain-lain. Jurnal yang digunakan, kas pada penghasilan lain-lain. Dalam langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur wajib melakukan yang namanya pengendalian atas bahan baku yang tersedia yang nantinya akan digunakan untuk proses atau kegiatan produksi. Pengendalian terhadap bahan baku tersebut dilakukan agar bahan baku dapat tersedia pada waktu yang tepat serta jumlah, kualitas, dan harga bahan baku yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut terdapat 7 cara atau metode yang dapat digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk melakukan pengendalian atas bahan baku pada proses produksi yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode order cycling. Yang kedua, metode the mix max. Yang ketiga, metode the two bin. Yang keempat, metode the automatic order system. Yang kelima, ada metode ABC, dalam kurung the ABC plan. Yang keenam ada metode continuous review, dan yang ketujuh ada metode periodic review. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja ialah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja insan tersebut dalam perusahaan manufaktur. Penggolongan acara tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi ke dalam 3 fungsi pokok. Yang pertama produksi, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga adalah administrasi. Oleh alasannya ialah itu perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya usaha. Biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi A. Biaya tenaga kerja produksi, yang meliputi gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. B. Biaya tenaga kerja pemasaran yang meliputi upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. C. Biaya tenaga kerja manajemen dan umum, yang meliputi gaji karyawan bagian, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, dan biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan menurut acara departemen-departemen dalam perusahaan, misalnya departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi kawasan kerja mereka. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Kepala departemen yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan
dan biaya tenaga kerja yang terjadi dalam departemennya. Tiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan supervisor. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah supervisor. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. 4. Penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja eksklusif dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja eksklusif ialah supaya karyawan yang secara eksklusif ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara eksklusif pada produk dan yang upahnya merupakan bab yang besar dalam memproduksi produk. Tenaga kerja sendiri adalah upaya secara mental atau fisik dari seorang karyawan. Sementara biaya tenaga kerja adalah biaya yang diberikan atas jasa menggunakan tenaga kerja manusia atau karyawan tersebut. Penggolongan tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok, administrasi, pemasaran, dan produksi. Penggolongan tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen, departemen pulp, departemen kertas, dan departemen penyempurnaan. Penggolongan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan, operator, mandor, dan penyedia. Perhitungan premi lembur. Terdapat dua cara menghitung lembur karyawan. Yang pertama, untuk lembur pada hari kerja. Rate upah lembur adalah 1,5 kali upah sejam pada jam pertama dan 2 kali upah sejam pada jam seterusnya. Untuk lembur pada hari libur nasional atau hari istirahat mingguan. Yang pertama adalah untuk perusahaan dengan 5 hari kerja. Rate adalah 2 dikali upah sejam untuk 8 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam ke-9, dan 4 kali upah sejam untuk jam ke-10 dan ke-11. Yang kedua, untuk perusahaan dengan 6 hari kerja. Rate adalah 2 kali upah sejam untuk 7 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam ke-8, dan 4 kali upah sejam untuk jam ke-9 dan ke-10. Yang terakhir adalah untuk hari libur yang jatuh pada hari kerja terpendek, misalnya hari Jumat. Rate adalah 2 kali upah sejam untuk 5 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam ke-6, dan 4 kali upah sejam untuk jam ke-7 dan ke-8. Biaya tenaga kerja terdiri dari yang pertama gaji dan upah reguler, yang kedua insentif, yang ketiga premi lembur, yang keempat biaya-biaya yang dihubungkan dengan tenaga kerja, yang kelima gaji dan upah reguler. Pada perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan, gaji dan upah dihitung berdasarkan yang pertama kartu hadir, yaitu untuk mencatat jam kehadiran karyawan atau jangka waktu jam hadir sampai pulang. Yang kedua yaitu kartu jam kerja. Menggunakan kartu hadir untuk melihat jam kerja dalam mengerjakan produk. Biasanya digunakan untuk tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah contoh perhitungan uang. Yang pertama pada hari kerja. Rifki bekerja di sebuah perusahaan yang menerapkan sistem 8 jam kerja per hari dan 40 jam dalam seminggu. Gaji Rifki sebesar 1,5 juta per bulan, sudah termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Jika Rifki lembur malam selama 3 hari berturut-turut dengan perkiraan waktu lembur sebagai berikut: Senin 3 jam, Selasa 2 jam, Rabu 1 jam. Pada tabel di bawah, jam kerja keseluruhan: Senin 11 jam, Selasa 10 jam, Rabu 9 jam. Jam kerja normal 8 jam. Jam lembur pada hari Senin 3 jam, Selasa 2 jam, Rabu 1 jam. Nah, maka hitungannya adalah sebagai berikut. Upah sebulan sama dengan 1.500.000.
Upah lembur per jam yaitu 1/173 dikali 1.500.000 sama dengan Rp8.671. Upah lembur per minggu yaitu 10,5 dikali 8.671 sama dengan 91.000. Yang kedua adalah pada hari libur nasional. Pak Doni harus melakukan lembur pada hari Jumat dan hari tersebut adalah hari libur resmi pemerintah. Saat ini gaji Pak Doni sebesar 2 juta per bulan. Pak Doni bekerja selama 5 jam karena hari itu adalah hari pendek. Ditambah 3 jam lembur mulai pukul 7. Maka Pak Doni akan mendapatkan upah lembur sebagai berikut. 5 jam pertama yaitu 5 jam dikali 2 dikali 1/173 dikali 2 juta sama dengan 115.607. Jam ke-6 adalah 1 jam dikali 3 dikali 1/173 dikali 2 juta sama dengan 34.682. Jam ke-7 sampai dengan jam ke-8 1 jam dikali 4 dikali 1/173 dikali 2 juta sama dengan 46.243. Maka upah yang akan didapatkan oleh Pak Doni adalah 115.607 ditambah 34.682 ditambah juga dengan 46.243 sama dengan 196.532. Pada tahap pertama dilakukan perhitungan kartu hadir karyawan untuk mengetahui waktu kerja, di mana informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyusunan daftar gaji atau rekap gaji, baik untuk tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, bagian pemasaran, administrasi dan umum, dan lain-lain. Jumlah gaji dan juga upah yang sudah dihitung oleh petugas yang membuat daftar gaji dan upah selanjutnya akan dialokasikan atau dibebankan ke setiap jenis biaya. Pembebanan tersebut dengan cara mendebat setiap biaya dan mengkredit gaji dan upah, yaitu dengan jurnal, BDP, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, pada gaji dan upah. Lalu pada tahap kedua, berdasarkan daftar gaji yang telah dibuat oleh petugas, bagian akuntansi akan membuat bukti kas keluar untuk gaji dan upah, serta cek untuk pengambilan uang di bank. Bagian akuntansi akan mencatat jurnal berupa mendebitkan akun gaji dan upah, lalu mengkreditkan akun utang PPh karyawan dan utang gaji dan upah. Selanjutnya pada tahap ketiga, setelah uang diambil atau dibayarkan kepada karyawan, slip gaji akan ditandatangani oleh karyawan sebagai bukti dari penerimaan gaji tersebut. Bagian akuntansi akan menjurnal dengan mendebit akun utang gaji dan upah dan mengkreditkan akun kas. Selanjutnya, pada tahap keempat dilakukan penyetoran PPh ke kas negara. Bagian akuntansi akan mencatat dengan cara mendebitkan utang PPh karyawan dan mengkreditkan akun kas. Lalu saya akan membacakan contoh soal untuk pencatatan biaya tenaga kerja ini. Jadi perusahaan mitra bersama memperkerjakan 2 orang karyawan yaitu Andi dan Iwan. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Januari 2010, Andi bekerja 1 minggu selama 35 jam dengan upah per jam Rp5.000. Lalu Iwan bekerja dengan periode yang sama selama 40 jam dengan upah per jam Rp5.250. Potongan PPh yang ditentukan adalah sebesar 15%. Berikut adalah kartu kerja Andi dan Iwan. Untuk pesanan 103, Andi bekerja selama 10 jam sedangkan Iwan selama 25 jam. Untuk pesanan 105, Andi bekerja selama 25 jam dan Iwan selama 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, Andi tidak ada sedangkan Iwan selama 5 jam. Carilah jumlah upah Andi dan Iwan pada minggu pertama bulan Januari 2010. Yang kedua, distribusi upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010 serta jurnal yang diperlukan.
Yang pertama kita akan membahas mengenai jumlah upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010. Jadi Andi itu yang pertama bekerja 35 jam dikalikan dengan upah per jamnya sebesar Rp5.000. Didapatlah hasil Rp175.000. Sedangkan untuk Iwan 40 jam kerja dikali upah per jamnya Rp5.250. Dapatlah sejumlah Rp210.000. Total jumlah upah Andi dan Iwan adalah Rp175.000 ditambah 210, didapatlah jumlah Rp385.000. Lalu yang kedua adalah distribusi upah Andi dan Iwan minggu pertama bulan Januari 2010. Yang akan dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah untuk pesanan 103, Andi bekerja selama 10 jam dengan upah sejam Rp5.000. Jadi 5.000 dikali 10 jam sama dengan Rp50.000. Untuk Iwan, pada pesanan 103, ia bekerja selama 25 jam dikali upah sejam Rp5.250. Didapatlah Rp131.250. Lalu untuk pesanan 105, Andi bekerja selama 25 jam dikali dengan 5.000 dari upah per jamnya. Didapatlah Rp125.000. Lalu untuk pesanan 105, Iwan bekerja selama 10 jam dikalikan dengan upah per jamnya yaitu Rp5.250. Didapatlah Rp52.500. Selanjutnya yang dibebankan sebagai biaya overhead pabrik ada Iwan yang bekerja selama 5 jam dikalikan dengan upah sejamnya yaitu Rp5.250. Maka didapatlah Rp26.250. Jadi jumlah upah minggu pertama Januari 2010 untuk Andi adalah Rp50.000 ditambah dengan Rp125.000. Dapatlah Rp175.000. Lalu untuk Iwan ditambahkan Rp131.250 ditambah Rp52.500 ditambah Rp26.250. Didapatlah hasil Rp210.000. Lalu ada potongan PPh sebesar 15% yang telah ditetapkan di soal awal tadi, yaitu 15% dikali Rp175.000 untuk Andi dan 15% dikali Rp210.000 untuk Iwan. Didapatkanlah pemotongan sebesar Rp26.250 untuk Andi dan Rp31.500 untuk Iwan. Jadi jumlah upah bersih minggu pertama Januari 2010 untuk Andi adalah Rp148.750. Sedangkan untuk Iwan adalah Rp178.500. Selanjutnya adalah jurnal-jurnal yang diperlukan. Jadi yang pertama itu ada jurnal untuk pembebanan gaji dan upah. Yang pertama ada BDP biaya tenaga kerja sebesar Rp358.750 yang didapat dari total upah yang diterima oleh Andi dan Iwan atas pesanan 103 dan 105, di mana Andi mendapat upah sebesar Rp175.000 dan Iwan mendapat upah sebesar Rp183.750. Lalu ada biaya overhead pabrik sebesar Rp26.250 yang didapat oleh Iwan dari upah untuk menunggu persiapan pekerjaan selama 5 jam dan dikreditkan ke akun gaji dan upah sebesar Rp385.000. Selanjutnya ada jurnal gaji dan upah sebesar Rp385.000 pada utang PPh karyawan
sebesar 57.750 dan utang gaji dan upah 327.250. Jurnal ini dibuat karena gaji dan PPh tersebut belum diberikan ke karyawan secara langsung atau belum disetor ke negara. Lalu untuk jurnal yang ketiga ada utang gaji dan upah sebesar 327.250 pada kas sebesar 327.250 saat karyawan sudah menerima gaji yang harus diterimanya. Lalu jurnal keempat adalah utang PPh karyawan sebesar Rp57.750 yang dikreditkan kepada akun kas sebesar Rp57.750. Jurnal ini digunakan saat PPh telah disetorkan ke kas negara. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.